Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait pengoperasian generator DC. Ini saya akan menjelaskan terkait definisi dan juga prinsip kerja fundamental dari generator DC. Untuk generator DC itu sendiri yaitu sebuah mesin elektromekanik yang berfungsi untuk mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, hasil dari konversi energi ini nanti itu akan menghasilkan arus listrik bentuk arus searah atau DC. Kemudian untuk prinsip kerja fundamental dari generator DC sendiri yaitu menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik di mana pada gigi induksi itu memotong garis-garis pada inti besi sehingga menghasilkan flux magnetik. Nah, untuk persamaannya sendiri yaitu gigi induksi dikali V dikali B dikali I. Kemudian untuk selain definisi dan prinsip kerja itu juga ada tegangan yang dibangkitkan pada generator DC. Nah, untuk tegangan yang dibangkitkan ini itu memiliki tiga komponen agar tegangan ini dapat dihasilkan yaitu flux magnetik, kecepatan putaran mesin, serta konstanta konstruksi mesin. Nah, untuk persamaan yang dapat digunakan yaitu tegangan yang dibangkitkan sama dengan konstanta dikali flux magnet dikali flux eh, mesin magnetik dikali putaran mesin. Adapun kelebihan generator DC, yang pertama itu kontrol tegangan yang mudah. Jadi tegangan keluaran dapat diatur secara presisi dengan hanya mengubah arus medan melalui rheostat tanpa perlu mengubah kecepatan putar. Yang kedua itu output DC murni. Arus DC yang dihasilkan langsung dari terminalnya, jadi tidak membutuhkan rangkaian penyiar eksternal yang ada pada generator AC. Ketiga itu respon cepat terhadap perubahan beban. Jadi saat beban berubah, penyesuaian flux magnetik dapat dilakukan dengan cepat untuk menjaga kestabilan tegangan. Dan yang terakhir itu efisiensi tinggi pada beban ringan dan kecepatan konstan. Pada kondisi operasi kecepatan konstan dan beban ringan hingga menengah, rugi-rugi daya relatif kecil sehingga efisiensinya cukup tinggi. Kekurangan dan tantangan teknik generator DC. Perawatan tinggi. Adanya komponen mekanik seperti sikat dan komutator yang mengalami gesekan terus-menerus dan juga menyebabkan kerusakan sehingga memerlukan inspeksi dan penggantian rutin. Ada juga percikan api pada sikat. Generasi gesekan dan proses komutasi dapat menimbulkan percikan api dan yang disebabkan oleh fenomena teknik utama, ya di mana reaksi jangkar dan induksi King. Ada juga efisiensi lebih rendah dan batasan daya, yang di mana dibandingkan generator AC modern, efisiensi secara umum lebih rendah karena ada rugi-rugi gesekan mekanik yang signifikan. Dan juga konstruksi dan kompleks dan perawatan yang tinggi membuat tidak cocok untuk pembangkit daya solar. Efisiensi dan rugi-rugi daya pada generator DC. Secara sistematis bisa kita lihat bahwa persamaan efisiensi ini adalah dengan membandingkan antara daya keluaran terhadap daya masukannya. Nah, atau juga bisa juga dengan daya masukan dikurangi dengan total rugi-rugi daya. Kemudian jika namun yang lebih penting bagi kita sebagai seorang teknikal atau engineering adalah memahami kemana saja rugi-rugi daya tersebut menghilang. Nah, kemudian pada diagram daya aliran daya pada diagram pada aliran dayanya bisa kita lihat di sini adalah Pin daya mekanik masuk sama dengan daya yang terkonversi dan juga sama dengan daya listrik keluarannya. Nah, pada detailnya pada generator DC ini terdapat 5 jika dikategorikan dari rugi-rugi energinya. Yang pertama adalah rugi tembaga atau copper loss. Ini merupakan sebuah rugi-rugi dalam bentuk panas yang disebabkan oleh adanya resistansi pada lilitan tembaga baik di jangkar maupun di lilitan medannya. Nah, untuk rumusnya itu I kuadrat dikali R atau resistansi. Jadi semakin besar arusnya mengalir maka rugi-rugi ini juga akan meningkat. Kemudian ada juga rugi sikat atau brush loss. Ini adalah rugi-rugi daya yang spesifik diakibatkan oleh adanya jatuh tegangan pada kontak antara sikat dan komutator. Biasanya nilainya bisa diasumsikan konstan yaitu sekitar 2 volt atau 2 volt untuk pada kedua sikatnya. Kemudian ada juga rugi inti atau core losses. Ini merupakan rugi-rugi yang diakibatkan karena adanya sebuah medan elektromagnetik yaitu adanya rugi histeris dan juga rugi akibat adanya arus eddy. Kemudian adalah rugi mekanis. Ini merupakan rugi-rugi daya yang diakibatkan karena adanya gesekan baik pada bantalan komutator atau pada bearing poros pada rotor generator tersebut. Dan juga yang terakhir adalah rugi tambahan atau stray loss. Ini merupakan rugi-rugi yang sulit untuk diukur
atau dimodelkan karena ini diasumsikan sekitar 1% dari daya penuh. Ini bisa juga disebabkan karena adanya hambatan udara. Oke. Baik, selanjutnya aplikasi generator DC di era modern. Yang pertama yaitu sistem pengisian kendaraan listrik EV charging. Yang mana sistem ini digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi listrik DC untuk mengisi baterai. Dan juga kontrol tegangan yang sangat presisi sangat penting di sini. Yang kedua, pembangkit listrik skala kecil dan energi terbarukan. Yang mana sangat relevan untuk sistem upgrade seperti pembangkit listrik tenaga pikohidro atau PLTPH di saluran irigasi dan pembangkit listrik tenaga bio PLTB skala mikro. Output DC-nya sangat ideal untuk pengisian langsung ke sistem penyimpanan baterai. Selanjutnya yaitu aplikasi industri khusus, yang dimana ada pengelasan DC yang menghasilkan arus hara yang stabil. Lalu elektroplanting dan proses elektrolisis yang membutuhkan suplai arus DC yang konstan dan terkontrol. Dan yang terakhir yaitu sistem eksitansi yang digunakan untuk menyuplaikan arus medan ke generator sinkron yang berukuran besar di pembangkit listrik. Lalu yang terakhir adalah pendidikan dan laboratorium yang menjadi alat fundamental di laboratorium teknik elektro untuk mempelajari prinsip dasar konversi energi. Baik, selanjutnya kesimpulan. Sebagai rangkuman dari presentasi kami ada 5 poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, prinsip dan operasi. Generator DC bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dan komutasi mekanis untuk menghasilkan listrik DC. Lalu yang kedua, kelebihan utamanya terletak pada kemampuannya menghasilkan tegangan yang stabil dan mudah dikendalikan, sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan presisi tinggi. Lalu untuk kekurangan utamanya meliputi kebutuhan perawatan rutin pada sikat dan komutator, serta potensi kerusakan mekanis dan sparking. Lalu untuk poin efisiensi, kinerjanya cukup baik, bisa mencapai 85 hingga 90% pada beban penuh, namun sangat bergantung pada manajemen rugi-rugi dayanya. Dan untuk relevansi modern, generator DC tetap relevan dan memiliki nilai guna yang tinggi dalam berbagai aplikasi spesifik di era modern, dari kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga industri. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang generator DC, baik dari sisi kelebihan, kekurangan maupun efisiensinya, sangat penting sebagai dasar bagi kita dalam mengembangkan teknologi konversi energi yang lebih efektif di masa depan. Itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.